Anda mantan suami, KTP Surabaya. Jangan sampai nggak nafkahi anak ya, karena konsekuensinya nggak main-main. 8.000 bapak-bapak di Surabaya, KTP-nya diblokir Pemkot gara-gara nggak kasih nafkah pasca cerai. Begitu NIK sudah ditandai, yang bersangkutan tidak bisa mengakses layanan publik yang di Surabaya ya. Gak cuma NIK yang diblokir, akta cerai juga bakal ditahan. Ya kebanyakan suami itu apabila punya kepentingan untuk menikah lagi, itu kan dia terpaksa mengambil akta cerainya. Karena kalau udah nggak ngambil, dia nggak bisa nikah lagi kan. Surabaya punya cerita miris tentang ribuan ayah yang memilih amnesia, membiarkan darah dagingnya hidup hanya dari keringat mantan istri. Saya tanya, loh, kok lepas tanggung jawab? Ini loh anak kandungnya, gitu. Anak kandungnya ini juga butuh biaya. Mama gak usah sedih, gak usah sedih-sedih. Mama tuh gak usah lihat lagu-lagu galau. Ngapain mama mikirin ayah lo nggak mikirin kita gitu. Jadi sampai aku besok pun aku gak bakalan ikut ayah. Perceraian di Surabaya bukan lagi jalan pintas untuk lari dari tanggung jawab. Bagi suami yang lupa menafkahi anak, bersiaplah berbagai sanksi tegas menanti. Kolaborasi ini bermula dari MOU tahun 2022 yang mengintegrasikan sistem pengadilan agama dan Dispenduk Capil Surabaya. Mulai 2023, sistem ini resmi bekerja mengawasi keluarga pasca perceraian. Sangat mendukung programnya Pak Eri karena saya sendiri juga mau mengurus sih sebenarnya, mau kesini tuh mau mengurus apa itu? Mengurus itu, penggugatan itu biar dia diblokir, maksudnya memberi efek jerah. Buat kalian single mom yang lagi berjuang sendirian demi anak, ini kabar baik. Langkah pertama dimulai dari meja hijau Pengadilan Agama Surabaya. Begitu palu hakim diketuk, ada 3 tagihan yang wajib dibayar lunas oleh mantan suami. Pertama, nafkah idah, biaya hidup mantan istri selama masa tunggu 3 bulan. Kedua, mut'ah, semacam uang kenang-kenangan. Dan terakhir yang paling krusial, nafkah anak. Ini bukan uang jajan seadanya, tapi biaya hidup, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Jadi dalam kasus perceraian, itu yang paling dirugikan adalah ibu dan anak. Itu pasti rentan. Kalau misal sudah proses ini jalan, kemudian suami juga tetap kekeh gitu ya, dia tidak melaksanakan kewajibannya, kemudian dia tahan terhadap administrasi kependudukannya, istri boleh mengajukan eksekusi ke pengadilan. Jika 6 bulan akte cerai nggak keluar, artinya status di mata negara masih sah sebagai suami istri, prosesnya mentah lagi, nggak bisa nikah lagi, nggak bisa ganti status duda di KTP. Belum selesai urusan di PA, sekarang urusannya malah makin rumit sama Dispenduk Capil. Dari ruang sidang ke pemblokiran NIK, Surabaya benar-benar gak ngasih celah buat mereka yang coba lari dari tanggung jawab. Inisiasi ini lahir karena angka kemiskinan pasca COVID meningkat, yang ternyata salah satunya dipicu oleh banyaknya suami yang mengabaikan nafkah. Sehingga mulai 2023 itu ketika amar putusan Pengadilan Agama bersifat inkrah, kami mengamankan atau melaksanakan amar putusan itu dengan menonaktifkan pelayanan admin bahwa suami yang wajib memberikan nafkah kepada anak istri itu kami nonaktifkan pelayanan admin-nya. Gak main-main, ada 64 layanan publik yang bertumpu pada NIK. Sekali dibekukan, tamat sudah layanan kesehatan, urusan izin usaha, dan masih banyak lagi. Mantan suami masih bisa ngopi dan ngerokok, tapi nafkah anak nol, siap-siap disamperin. Penagihan nafkah di Surabaya nggak cuma lewat sistem komputer. Tim DP3A P2KB bahkan sampai turun tangan dengan melakukan home visit alias menggedor pintu rumah mantan suami. Dioprak-oprak lah, mas, bahasa Jawanya itu dioprak-oprak. Ini kewajiban, udah ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak gitu kan.
ada yang kooperatif, ada yang enggak. Jadi kalaupun kita sudah sampai mentok gitu ya, akhirnya kita kolaborasi dengan teman-teman kelurahan kecamatan untuk mengundang. Pas ditagih nafkah anak, alasannya selalu seragam. Paling umum, ngaku nggak ada uang. Tapi uniknya untuk ngopi, rokok, nikah lagi, uangnya selalu ada. Emang harus dipaksa dulu baru sadar. Kabar baiknya, sanksi tegas di Surabaya ini terbukti cukup efektif. Tercatat 7 April, setidaknya ada 3.000 lebih mantan suami yang akhirnya bayar nafkah karena nggak tahan niknya dibekukan dan akta pernikahannya ditahan. Artinya ketika kita menikah, kemudian apalagi sudah ada anak, tidak mudah lah untuk mereka untuk bercerai gitu ya. Artinya harus memperhatikan pasca perceraian itu seperti apa. Jadi harus berpikir panjang dan diharapkan tadi itu tidak timbul masalah-masalah baru seperti kemiskinan baru karena ada penelantaran gitu. Dan ternyata menolak bayar nafkah itu sama dengan peristiwa pidana. Bisa dijerat pasal penelantaran di Undang-Undang PDKRT dan pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu ditentukan bahwa setiap orang itu dilarang membiarkan, di antaranya membiarkan, tentunya membiarkan secara ekonomis, secara fisik, secara mental, secara sosial, secara psikologis. Itu penelantaran pada anak itu tidak boleh. Hukumannya ada dalam pasal 77B. Karena pada akhirnya tidak ada yang namanya mantan anak. Surabaya sudah memulai langkah berani ini untuk melindungi masa depan mereka. Jika di satu kota saja ribuan anak bisa terselamatkan, bayangkan berapa juta anak Indonesia yang terbantu kalau sistem ini berlaku nasional. Jadi setuju nggak kalau aturan ini diperluas ke seluruh daerah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.